shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I Marc Marquez yang berhasil jadi juara di MotoGP Thailand 2025, Alex Marquez beri perlawanan sengit. Balapan utama MotoGP Thailand 2025 yang berlangsung di sirkuit Chang International, Buriram, menjadi ajang unjuk gigi bagi Marc Marquez. Pembalap baru Ducati itu sukses keluar sebagai juara, mengungguli adiknya, Alex Marquez, yang finish di posisi kedua. Sementara itu, Francesco Bagnaia melengkapi podium di peringkat ketiga. Kemenangan ini semakin memperkuat dominasi Marc Marquez di seri pembuka musim ini setelah sebelumnya juga memenangkan sprint race. Namun, jalannya balapan utama tidaklah mudah. Alex Marquez sempat memberikan perlawanan sengit dan bahkan hampir memenangkan balapan setelah memanfaatkan kesalahan teknis yang dialami sang kakak. Balapan dimulai dengan Marc Marquez langsung melesat dari posisi terdepan, mempertahankan keunggulannya sejak lampu start padam. Dengan performa Ducati Desmosedici GP24 yang luar biasa serta skill balapnya yang agresif, Marquez mampu membuka jarak dari para rivalnya di beberapa laps awal. Namun, di laps ke-7, momen mengejutkan terjadi. Marc Marquez tampak kehilangan tenaga setelah melewati tikungan ketiga. Entah karena masalah teknis berkurangnya tekanan ban belakang, hal ini langsung dimanfaatkan oleh Alex Marquez yang berada di belakangnya. Tanpa ragu, Alex Marquez langsung mengambil alih posisi terdepan, menyalip sang kakak dengan cepat. Sejak saat itu, Alex Marquez memimpin balapan dengan sangat baik. Ia menjaga ritmenya dan terus memperlebar jarak, sementara Marc Marquez berusaha mengejar. Sementara itu, Francesco Bagnaia yang berada di posisi ketiga juga mulai mendekat, memberikan tekanan kepada kedua bersaudara tersebut. Ketika balapan memasuki 3 laps terakhir, Marc Marquez mulai meningkatkan tekanannya. Dengan gaya balap khasnya yang agresif namun tetap terkontrol, ia terus menempel Alex di setiap tikungan. Momen penentu akhirnya terjadi di tikungan ke-12. Dengan keberanian dan perhitungan matang, Marc Marquez melakukan manuver overtake yang sangat berisiko tinggi. Dalam kondisi seperti ini, kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal, tetapi Marquez dengan insting balapnya yang tajam berhasil melakukan manuver bersih untuk merebut kembali posisi terdepan. Alex Marquez yang sempat memimpin pun harus merelakan kemenangan jatuh ke tangan kakaknya. Meski begitu, ia tetap bertahan di posisi kedua, sementara Bagnaia tetap di posisi ketiga hingga garis finish. Setelah balapan, Alex Marquez mengungkapkan perasaannya tentang jalannya balapan yang begitu ketat. Saya sempat mengira, saya bakal jadi pemenangnya. Saya sudah memberikan segalanya dan bertahan sekuat tenaga dari tekanan Marc, ujar Alex. Namun, ia mengakui bahwa Marquez selalu punya cara untuk menekan lawannya hingga batas maksimal. Marc mencoba terus menekan, dan saya memberikan semua energi untuk bertahan. Tapi akhirnya, saya sudah mencapai titik maksimal, lanjutnya. Ketika disinggung soal aksi overtake berisiko tinggi yang dilakukan Marc di tikungan terakhir, Alex Marquez mengaku tidak terkejut. Saya tidak heran dengan aksi berani Marc. Saya sudah sangat hafal dengan gaya balapnya. Dia selalu berani mengambil keputusan yang tepat, meskipun risikonya sangat tinggi. Itu karena insting balapnya memang luar biasa tajam, kata Alex. Meskipun harus puas di posisi kedua, Alex tetap merasa senang karena bisa naik podium dan bersaing ketat dengan kakaknya dalam balapan yang sangat intens. Kemenangan ini terasa sangat spesial bagi Marc Marquez, mengingat ini adalah debut pertamanya bersama Ducati dalam balapan utama MotoGP. Tidak hanya memenangkan sprint race, tetapi ia juga sukses mengamankan kemenangan di balapan utama, sekaligus meraih double podium di seri pertama musim ini. Lebih menarik lagi, kemenangan ini semakin membuktikan bahwa faktor pembalap menjadi kunci utama dalam kesuksesan di MotoGP. Meskipun semua pembalap Ducati menggunakan motor dengan spesifikasi yang sama, yakni Desmosedici GP24, hanya Marc Marquez yang mampu memaksimalkannya dengan luar biasa. Keberhasilan Marc Marquez dalam 2 balapan di seri Thailand membuat General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna, mengungkapkan rasa bangganya. Kami tahu Marc adalah pembalap yang luar biasa, tetapi cara dia mendominasi balapan ini benar-benar mengesankan. Tidak mudah bagi seorang pembalap untuk langsung beradaptasi dengan motor baru, tetapi Marc mampu melakukannya dengan sempurna, ujar Dall'Igna.
Ia juga menambahkan bahwa kemenangan ini semakin mempertegas bahwa Marquez adalah kandidat utama dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Mark telah membuktikan bahwa bukan hanya motornya yang penting, tetapi juga siapa yang mengendarainya. Kami sangat senang dengan debutnya bersama Ducati, lanjutnya. Dengan 2 kemenangan beruntun di sprint race dan balapan utama, Marc Marquez kini resmi memuncaki klasemen sementara MotoGP 2025. Ini menjadi awal musim yang sangat sempurna baginya, sekaligus memperingatkan para rivalnya bahwa ia benar-benar siap untuk kembali bersaing dalam perebutan gelar juara dunia. Namun, musim masih panjang, dan tantangan besar masih menanti di seri-seri berikutnya. Apakah Marquez akan terus mendominasi di seri-seri selanjutnya? Ataukah para rivalnya akan menemukan cara untuk menghentikan dominasinya? Yang pasti, MotoGP 2025 telah dimulai dengan cara yang luar biasa, dan persaingan musim ini akan semakin menarik untuk diikuti. Gigi Dalinya bangga, Marc Marquez sapu bersih kemenangan di MotoGP Buriram Thailand 2025. MotoGP Thailand 2025 menjadi panggung dominasi bagi Marc Marquez. Setelah memenangi sprint race dengan gemilang, pembalap asal Spanyol itu kembali menunjukkan kelasnya di balapan utama dan sukses meraih kemenangan kedua di sirkuit Chang International, Buriram. Kemenangan ini semakin spesial karena merupakan debut pertama Marquez bersama Ducati di kelas utama. Tidak hanya berhasil beradaptasi dengan cepat, ia juga mampu menunjukkan bahwa dirinya masih merupakan salah satu pembalap terbaik di lintasan. Tak heran jika General Manager Ducati, Gigi Dalinya, mengaku bangga dan terkesan dengan performa luar biasa dari Marquez sepanjang akhir pekan. Balapan utama MotoGP Thailand 2025 dimulai dengan penuh tantangan bagi Marc Marquez. Meskipun memulai balapan dari posisi terdepan, ia mengalami sedikit kendala pada Desmosedisi GP24 miliknya di awal laps. Hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh adiknya, Alex Marquez, yang langsung menyalipnya dan mengambil alih posisi pertama. Situasi ini sempat membuat para penggemar bertanya-tanya apakah Marc mampu membalas. Namun, sebagai pembalap yang berpengalaman, ia tidak panik. Marquez tetap menjaga ketenangan dan fokus untuk kembali mengejar posisi terdepan. Alex Marquez, yang membela tim satelit Gresini Racing, tampil sangat kuat sepanjang balapan dan memberikan perlawanan sengit. Ia berusaha mempertahankan posisinya dengan kecepatan yang stabil dan strategi yang matang. Namun, Marc Marquez bukanlah tipe pembalap yang mudah menyerah. Memasuki pertengahan balapan, Marc Marquez mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya. Dengan pengalaman bertahun-tahun sebagai juara dunia, ia memahami kapan harus menyerang dan kapan harus bersabar. Ia perlahan memangkas jarak dengan Alex Marquez, mencari celah untuk menyalip tanpa terburu-buru. Saat balapan memasuki fase akhir, persaingan semakin ketat. Marc terus menekan Alex dengan agresivitas yang terukur. Kemampuannya dalam membaca pergerakan lawan dan memanfaatkan momen yang tepat membuatnya semakin mendekat ke posisi terdepan. Momen penentu terjadi di laps terakhir, tepatnya di tikungan ke-12. Dengan keberanian dan keahliannya dalam melakukan manuver, Marc Marquez berhasil menyalip Alex Marquez. Aksi tersebut dilakukan dengan sangat presisi, menunjukkan betapa hebatnya pengendalian motor serta insting balapnya yang masih sangat tajam. Setelah berhasil mengambil alih posisi pertama, Marc tidak memberikan celah bagi Alex untuk membalas. Ia mempertahankan kecepatannya hingga garis finish dan memastikan kemenangan keduanya di seri Buriram. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa Marc Marquez bukan hanya pembalap berbakat, tetapi juga seorang petarung sejati. Debutnya bersama Ducati bisa dikatakan berjalan dengan sempurna. Hal ini membuat Gigi Dalinya, sosok penting di balik kesuksesan Ducati, merasa sangat bangga. Menurut Dalinya, apa yang dilakukan Marquez adalah sesuatu yang luar biasa. Tidak mudah bagi seorang pembalap untuk langsung menyesuaikan diri dengan motor baru dan meraih kemenangan di 2 balapan pertama. Namun, Marquez mampu melakukannya dengan sangat baik. Ducati sendiri menggunakan motor Desmosedisi GP24 untuk semua pembalap mereka di musim ini. Meski banyak yang sudah lebih dulu mengenal karakter motor tersebut, hanya Marquez yang mampu langsung memaksimalkan potensinya sejak balapan pertama.
Hal ini membuktikan betapa hebatnya kemampuan adaptasi serta kecerdasan balap dari juara dunia 8 kali ini. Dengan 2 kemenangan beruntun di Buriram, Marc Marquez kini resmi memimpin klasemen sementara MotoGP 2025. Ini menjadi sinyal kuat bagi para pesaingnya bahwa ia adalah kandidat serius dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Performa Marquez tidak hanya memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri, tetapi juga memperkuat posisi Ducati sebagai tim yang mendominasi kejuaraan. Dengan kombinasi motor yang kompetitif dan pembalap sekelas Marquez, Ducati semakin percaya diri menghadapi musim yang masih panjang. Setelah seri Buriram, MotoGP 2025 dipastikan akan semakin menarik. Marc Marquez telah membuktikan bahwa dirinya masih berada di level tertinggi. Namun, musim masih panjang dan banyak hal bisa terjadi. Akankah Marquez terus melanjutkan dominasinya di seri-seri berikutnya? Ataukah para rival seperti Francesco Bagnaia, atau bahkan Alex Marquez akan menemukan cara untuk menghentikannya? Satu hal yang pasti, musim ini akan menjadi salah satu yang paling seru dalam sejarah MotoGP. Marc Marquez dominasi sprint race MotoGP Thailand 2025, Francesco Bagnaia kesusahan kejar 2 Marquez. MotoGP 2025 semakin memanas dengan berlangsungnya sprint race di sirkuit Chang International, Buriram, Thailand, pada siang tadi. Dalam balapan singkat yang berlangsung selama 13 laps ini, Marc Marquez dari tim pabrikan Ducati tampil luar biasa dan sukses meraih kemenangan pertamanya di musim ini. Sementara itu, Francesco Bagnaia kesusahan mengejar kecepatan dari 2 Marquez. Sejak lampu hijau menyala, Marc Marquez langsung menunjukkan keunggulannya. Start dari posisi terdepan memberinya keuntungan besar, dan ia berhasil mempertahankan posisi tanpa banyak gangguan. Alex Marquez yang berada di posisi kedua juga tampil solid, menjaga tempatnya dari ancaman Francesco Bagnaia. Di awal balapan, persaingan ketat terjadi di grup depan. Bagnaia, yang berusaha keras untuk menempel 2 Marquez, mencoba mencari celah untuk mendekati Alex. Namun, pertahanan solid dari pembalap Gresini Racing itu membuat Bagnaia kesulitan menemukan momentum untuk menyalip. Memasuki laps ketiga, Marc Marquez mulai menunjukkan dominasinya. Dengan kecepatan luar biasa, ia mulai memperlebar jarak dari para pesaingnya. Saat balapan memasuki pertengahan, selisih waktu antara Marc Marquez dan Alex sudah mencapai 0,665 detik. Saat balapan menyisakan 4 laps, dominasi Marc Marquez semakin terlihat. Dengan gaya balap agresif dan pengendalian sempurna atas Ducati Desmosedici GP24, ia semakin menjauh dari kejaran Alex Marquez. Pada titik ini, selisih waktu mereka sudah mencapai 1,208 detik. Sementara itu, persaingan di belakang mereka semakin ketat. Bagnaia terus berjuang untuk mengejar posisi kedua, tetapi Alex Marquez tetap tampil konsisten dan tidak memberi celah sedikit pun. Saat memasuki laps terakhir, Marc Marquez sudah terlalu jauh untuk bisa dikejar oleh siapapun. Dengan catatan waktu luar biasa, ia memastikan kemenangan dengan selisih yang cukup nyaman. Setelah 13 laps berjalan, Marc Marquez menjadi pembalap pertama yang menyentuh garis finish dengan waktu 19 menit 35,005 detik. Kemenangan ini menjadi momen spesial bagi Marc Marquez, yang baru saja memulai perjalanannya bersama Ducati. Adaptasinya dengan motor baru tampaknya berjalan sangat cepat, dan hasil ini membuktikan bahwa ia siap bersaing untuk gelar juara dunia. Sementara itu, Francesco Bagnaia harus puas dengan hasil yang kurang memuaskan. Pembalap utama Ducati ini tidak mampu memberikan perlawanan berarti kepada 2 Marquez dan masih harus mencari solusi agar bisa kembali bersaing di barisan depan. Hasil sprint race di Thailand ini semakin memperjelas bahwa musim 2025 akan menjadi salah satu yang paling menarik dalam sejarah MotoGP. Ducati tampaknya masih menjadi kekuatan dominan, tetapi persaingan internal di dalam tim semakin ketat. Marc Marquez telah menunjukkan bahwa ia bisa langsung menjadi ancaman utama bagi siapapun, bahkan bagi rekan setimnya sendiri. Bagnaia harus segera bangkit jika ingin mempertahankan posisinya di Ducati. Kini, semua mata tertuju pada balapan utama MotoGP Thailand. Akankah Marc Marquez kembali mendominasi? Ataukah Bagnaia dan pembalap lain akan menemukan cara untuk menantangnya? Yang pasti, persaingan musim ini baru saja dimulai dan masih banyak kejutan yang bisa terjadi.
Davide Tardozzi tak percaya, Marc Marquez tampil cepat di sesi praktis MotoGP 2025, sementara Pecco Bagnaia kesulitan MotoGP 2025 telah resmi dimulai di sirkuit Chang International, Buriram, Thailand. Para pembalap mulai menunjukkan performa terbaik mereka, dan salah satu sorotan utama di awal musim ini adalah kecepatan luar biasa yang ditunjukkan oleh Marc Marquez. Pembalap anyar tim pabrikan Ducati itu mampu tampil impresif dalam sesi latihan bebas dan praktis, sementara rekan setimnya, Francesco Pecco Bagnaia, justru mengalami kesulitan. Pada sesi free practice 1, Marc Marquez berhasil mencatat waktu tercepat, yaitu 1 menit 29,423 detik. Hasil ini mengejutkan banyak pihak karena Marquez baru saja bergabung dengan tim Ducati dan masih dalam tahap adaptasi dengan motor Desmos edisi GP24. Kecepatan Marquez tidak berhenti di situ. Pada sesi praktis, ia tetap menunjukkan performa yang sangat kompetitif dan hanya kalah dari adiknya sendiri, Alex Marquez, yang mencatat waktu terbaik 1 menit 29,020 detik. Marc hanya terpaut 0,052 detik, membuktikan bahwa ia sudah mampu bersaing di barisan depan. Namun, kondisi berbeda justru dialami oleh Francesco Bagnaia. Pembalap yang telah memenangkan 2 gelar juara dunia berturut-turut ini mengalami kesulitan besar dalam menemukan kecepatan. Bagnaia bahkan tidak mampu masuk ke dalam 10 besar pada kedua sesi latihan, yang berarti ia tidak lolos langsung ke sesi kualifikasi kedua, gitu. Situasi ini tentu menjadi tanda tanya besar, terutama bagi manajemen tim Ducati. Davide Tardozzi terkejut dengan performa Marquez dan Bagnaia. Salah satu sosok yang paling terkejut dengan hasil ini adalah Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo. Ia mengaku tidak percaya melihat bagaimana Marc Marquez bisa langsung beradaptasi dengan motor Ducati dan tampil cepat, sementara Bagnaia, yang sudah memiliki pengalaman panjang dengan Desmos edisi, justru kesulitan. Jujur, saya tidak menyangka Marc bisa secepat ini. Kami tahu dia adalah pembalap luar biasa, tetapi fakta bahwa dia mampu beradaptasi begitu cepat dengan Desmos edisi GP24 sungguh mengejutkan. Di sisi lain, Pecco justru mengalami kesulitan, dan itu adalah sesuatu yang harus kami pahami dan perbaiki secepatnya, ujar Tardozzi. Menurutnya, Ducati sebenarnya tidak meragukan kemampuan Bagnaia, tetapi performa buruk di awal musim bisa menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki, baik dari sisi teknis maupun mentalitas pembalap. Kecepatan Marc Marquez dengan motor Ducati tentu bukan sekadar keberuntungan. Ada beberapa faktor yang membuatnya bisa langsung tampil kompetitif. Marquez adalah pembalap yang telah memenangkan 6 gelar juara dunia MotoGP. Pengalamannya di lintasan, terutama dalam mengendalikan motor dengan gaya balap agresif, membuatnya bisa beradaptasi lebih cepat dibanding pembalap lain. Selama bertahun-tahun bersama Honda, Marquez terbiasa mengendarai motor yang dikenal sulit dikendalikan. Ducati mungkin memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi gaya balap Marquez yang fleksibel memungkinkannya untuk menyesuaikan diri dengan cepat. Desmos edisi GP24 adalah salah satu motor terbaik di grid saat ini. Dengan kecepatan tinggi di lintasan lurus dan kestabilan saat pengereman, Ducati memberikan paket yang sangat kompetitif. Marquez tampaknya bisa langsung memanfaatkan keunggulan ini. Marquez selalu dikenal sebagai pembalap yang tidak mudah menyerah dan selalu mencari cara untuk lebih cepat. Dengan motivasi tinggi untuk kembali meraih gelar juara, ia langsung menekan batas kemampuannya sejak sesi latihan pertama. Buriram adalah trek yang mengutamakan akselerasi dan pengereman kuat, dua aspek yang menjadi keunggulan Ducati dan cocok dengan gaya balap Marquez. Ia mampu menekan lebih dalam di tikungan tanpa kehilangan stabilitas, yang membuatnya unggul dibanding banyak pembalap lain. Performa impresif Marc Marquez dan kesulitan yang dialami Francesco Bagnaia bisa menjadi awal dari persaingan internal yang sengit di dalam tim pabrikan Ducati. Jika Marquez terus menunjukkan kecepatan seperti ini, maka posisi Bagnaia sebagai pembalap utama Ducati bisa mulai dipertanyakan. Namun, musim masih panjang. Bagnaia memiliki waktu untuk menemukan ritmenya kembali dan membuktikan bahwa ia tetap layak menjadi andalan Ducati dalam perebutan gelar juara dunia. Dengan semua perkembangan ini, MotoGP 2025 diprediksi akan menjadi salah satu musim paling seru dalam sejarah.
Ducati memiliki dua pembalap hebat dengan ambisi besar, sementara tim lain seperti KTM, Aprilia, Honda, dan Yamaha juga terus berusaha mengejar ketertinggalan. Pertanyaan besar yang muncul sekarang adalah, apakah Marc Marquez akan terus mendominasi musim ini dan membuktikan dirinya sebagai raja baru di Ducati? Ataukah Bagnaia akan menemukan kembali kecepatannya dan mempertahankan statusnya sebagai juara dunia? Yang pasti, para penggemar MotoGP akan disuguhkan dengan persaingan luar biasa sepanjang musim ini. Ducati percaya diri sambut MotoGP 2025. Marc Marquez siap mendominasi musim ini. Ducati menyongsong MotoGP 2025 dengan penuh optimisme. Tim pabrikan asal Italia ini semakin yakin bahwa gelar juara dunia akan kembali menjadi milik mereka, mengingat performa luar biasa yang mereka tunjukkan dalam beberapa musim terakhir. Kepercayaan diri ini bukan tanpa alasan. Mereka masih memiliki Francesco Bagnaia, yang tampil dominan dalam 4 musim terakhir, serta tambahan kekuatan besar dalam diri Marc Marquez, salah satu pembalap paling berbakat dan berpengalaman di MotoGP. Marquez, yang baru bergabung dengan tim pabrikan Ducati setelah meninggalkan Honda, langsung menunjukkan adaptasi yang cepat dengan Desmos edisi GP24. Meski bukan motor terbaru, GP24 tetap menjadi salah satu mesin terbaik di lintasan. Banyak yang percaya bahwa motor ini masih lebih unggul dibandingkan motor dari pabrikan lain seperti Yamaha, Honda, dan KTM. Ducati tetap mempertahankan keunggulan teknis mereka. Mereka memilih untuk tidak langsung menggunakan Desmos edisi GP25, melainkan tetap mengandalkan GP24 yang sudah terbukti memiliki kecepatan luar biasa dan stabilitas yang lebih baik dibandingkan motor-motor pesaing. Keputusan ini diyakini bisa menjadi strategi yang tepat untuk mempertahankan dominasi mereka. Marquez langsung unjuk gigi di sirkuit Buriram. Optimisme Ducati semakin meningkat setelah hasil yang ditunjukkan Marc Marquez pada sesi latihan bebas pertama, FP1, di sirkuit Buriram, Thailand. Marquez berhasil mencatatkan waktu tercepat, yakni 1 menit 29,423 detik, unggul jauh dari rekan setimnya, Francesco Bagnaia, serta para pesaing lainnya. Sirkuit Buriram dikenal sebagai salah satu trek yang menuntut kombinasi kecepatan tinggi dan pengereman kuat, dua aspek yang menjadi keunggulan utama Ducati. Dengan performa motor yang sangat kompetitif dan dua pembalap kuat di tim pabrikan, Ducati diprediksi akan menjadi tim yang paling sulit dikalahkan musim ini. Marc Marquez sendiri tampak sangat percaya diri dengan motornya. Dalam beberapa wawancara, ia mengungkapkan bahwa adaptasinya dengan Ducati berjalan lebih cepat dari yang ia perkirakan. Setelah bertahun-tahun mengendarai Honda, transisi ke Ducati memang menjadi tantangan besar, tetapi Marquez berhasil mengatasinya dengan baik. Kecepatan dan agresivitasnya tetap menjadi senjata utama, ditambah dengan keunggulan teknis Ducati yang memungkinkan dirinya tampil lebih maksimal. Banyak pengamat MotoGP yang menilai bahwa kedatangan Marquez ke Ducati akan membuat persaingan semakin menarik. Jika sebelumnya hanya Bagnaia yang menjadi ujung tombak tim pabrikan, kini mereka memiliki dua pembalap yang sama-sama berpotensi menjadi juara dunia. Ducati tak mau jemawa, tapi yakin bisa dominan meski memiliki keunggulan yang cukup besar. Ducati tetap enggan meremehkan lawan-lawan mereka. Tim-tim seperti KTM dan Aprilia menunjukkan perkembangan pesat, sementara Honda dan Yamaha berusaha keras untuk kembali ke papan atas setelah beberapa musim yang sulit. Direktur Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, menyebut bahwa mereka tidak akan lengah meski saat ini berada di posisi yang kuat. Menurutnya, MotoGP adalah olahraga yang sangat dinamis, di mana setiap tim selalu mencari celah untuk meningkatkan performa mereka. Oleh karena itu, Ducati akan terus mengembangkan motor mereka sepanjang musim agar tetap berada di posisi terdepan. Selain itu, strategi tim juga akan menjadi faktor penting dalam persaingan musim ini. Dengan dua pembalap hebat seperti Bagnaia dan Marquez, Ducati harus mampu mengatur strategi yang tepat agar mereka tidak saling menghambat di lintasan. Salah satu hal yang paling dinantikan di MotoGP 2025 adalah bagaimana dinamika antara Francesco Bagnaia dan Marc Marquez di dalam tim Ducati. Bagnaia telah menjadi pembalap utama Ducati dalam beberapa musim terakhir, memenangkan gelar juara dunia 2 kali berturut-turut. Namun, kini ia harus berbagi garasi dengan seorang legenda MotoGP yang memiliki ambisi besar untuk kembali menjadi juara dunia. Dalam beberapa kesempatan, Bagnaia menyatakan bahwa ia tidak merasa terancam dengan kehadiran Marquez. Ia justru melihat ini sebagai tantangan yang akan membuatnya semakin berkembang. Namun, banyak yang meyakini bahwa persaingan internal ini bisa menjadi salah satu cerita terbesar di MotoGP 2025. Jika keduanya bisa bekerja sama dengan baik, Ducati akan semakin sulit dikalahkan. Namun,
Jika mereka mulai bersaing terlalu keras dan mengorbankan poin satu sama lain, ini bisa membuka peluang bagi pembalap dari tim lain untuk mengambil keuntungan. Dengan semua faktor ini, MotoGP 2025 diprediksi akan menjadi salah satu musim paling seru dalam sejarah olahraga ini. Ducati datang dengan kekuatan penuh, tetapi mereka juga harus menghadapi tantangan besar dari tim lain yang terus berusaha mengejar ketertinggalan. Marc Marquez telah memberikan pernyataan tegas di FP1 dengan menjadi yang tercepat. Namun, ini baru awal musim. Balapan pertama akan menjadi ujian sesungguhnya bagi semua pembalap, termasuk bagi Marquez dan Bagnaia. Apakah Marc Marquez akan langsung mendominasi musim ini dan merebut kembali gelar juara dunia? Ataukah Francesco Bagnaia tetap menjadi pembalap nomor satu di Ducati? Bagaimana dengan perlawanan dari tim lain seperti KTM, Aprilia, Honda, dan Yamaha? Satu hal yang pasti, musim ini akan menjadi pertarungan yang luar biasa, dan para penggemar MotoGP di seluruh dunia tidak sabar untuk menyaksikannya. Marc Marquez memasuki musim ke-13 di MotoGP pada tahun 2025 dengan ambisi besar untuk meraih gelar juara dunia yang ke-9. Di usianya yang menginjak 32 tahun, Marquez kini berkompetisi bersama pabrikan Ducati, setelah pada musim sebelumnya membuktikan kemampuannya dengan tim satelit Gresini Racing. Meski baru pertama kali menunggangi motor Ducati, ia berhasil menunjukkan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap tercepat di lintasan dan mampu finish di peringkat ketiga klasemen akhir musim. 2024, kepindahannya dari Honda, tim yang telah bersamanya sejak debutnya di MotoGP, menjadi keputusan besar yang mengubah dinamika persaingan di kejuaraan dunia. Marquez dikenal sebagai pembalap yang memiliki gaya balap agresif dan penuh keberanian. Ia tidak pernah ragu untuk mengambil risiko di lintasan, bahkan dalam kondisi yang sulit sekalipun. Salah satu karakteristik utama dari gaya balapnya adalah kemampuannya dalam menekan batas motor hingga ke titik maksimal, seringkali melampaui batas wajar yang berani diambil oleh pembalap lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya jumlah kecelakaan, crash, yang dialaminya dalam setiap musim. Namun, meskipun sering terjatuh, ia selalu bangkit dan belajar dari setiap kejadian untuk semakin memahami batas kemampuan dirinya serta motornya. Keberanian Marquez bahkan membuat manajer teknik Ducati, Gigi Dall'Igna, merasa terheran-heran. Ia mengakui bahwa tidak ada pembalap lain di grid MotoGP yang memiliki mentalitas seperti Marquez dalam menekan batas performa motor dan dirinya sendiri. Kepercayaan diri serta naluri alaminya dalam membalap menjadi faktor utama yang membuatnya tetap kompetitif di level tertinggi, meskipun telah melewati berbagai cedera dan tantangan sepanjang karirnya. Dalam sebuah wawancara, Marquez menjelaskan bahwa ia lebih mengandalkan naluri saat balapan dibandingkan terlalu banyak berpikir tentang aspek teknis atau postur tubuhnya. Ketika saya sudah menyelesaikan balapan, terkadang saya sendiri terkejut dengan aksi saya di lintasan. Saya sering berpikir, apa yang telah kau lakukan, Mark? Saya membalap sesuai dengan naluri saya dan sangat menikmatinya. Saat saya terlalu memikirkan apa yang harus saya lakukan, seperti bagaimana saya harus memposisikan tubuh, justru semuanya menjadi salah. Bagi saya, semuanya adalah tentang naluri, tegas juara dunia 8 kali itu. Salah satu kebiasaan unik Marquez yang membedakannya dari pembalap lain adalah caranya dalam mempersiapkan diri sebelum balapan. Biasanya, para pembalap akan melakukan track walk, yaitu berjalan mengelilingi trek sebelum sesi latihan dimulai untuk menganalisis kondisi aspal, mencari titik pengereman terbaik, serta memahami potensi bahaya seperti gundukan atau tambalan baru di lintasan. Namun, Marquez mengakui bahwa ia jarang melakukan hal tersebut. Saya hampir tidak pernah melakukan track walk karena saya tidak ingin melihat gundukan di aspal. Jika terlalu banyak memikirkan detail di trek, maka kita akan kehilangan insting alami dalam membalap. Saya lebih percaya pada naluri dibandingkan analisa visual. Motor akan memberikan saya umpan balik yang diperlukan selama saya berada di lintasan, ungkapnya. Pendekatan unik Marquez dalam membalap ini telah membawanya menjadi salah satu pembalap MotoGP terbaik sepanjang masa. Tidak hanya sekadar mengandalkan kecepatan, ia juga memiliki kemampuan luar biasa dalam memahami batasan motor secara instingtif, sesuatu yang tidak semua pembalap mampu lakukan. Bahkan setelah bertahun-tahun di dunia MotoGP, ia masih tetap menjadi pusat perhatian dengan manuver-manuvernya yang spektakuler. Kini, dengan bergabungnya Marquez ke tim pabrikan Ducati pada musim 2025, banyak yang menantikan apakah ia mampu menambah koleksi gelar dunianya menjadi 9. Ducati, yang telah mendominasi MotoGP dalam beberapa musim terakhir, tentu akan menjadi alat yang sempurna bagi Marquez untuk kembali merebut tahta juara.
Dengan kombinasi pengalaman, mentalitas juara, serta motor yang kompetitif, peluangnya untuk kembali menguasai MotoGP sangat terbuka lebar. Perjalanan Marquez di MotoGP masih jauh dari kata selesai. Semangat juang yang ia tunjukkan selama bertahun-tahun membuktikan bahwa ia adalah salah satu pembalap paling tangguh yang pernah ada. Para penggemar MotoGP di seluruh dunia pun menantikan setiap aksinya di lintasan, menunggu momen-momen magis yang selalu ia suguhkan di setiap balapan. Apakah 2025 akan menjadi tahun di mana ia kembali merebut gelar juara dunia? Semua mata akan tertuju pada Marc Marquez dan kiprahnya bersama Ducati di musim mendatang.